Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, kembali lagi di podcast kami, Podcast Ngobras. Halo semua, saya Naura Mutia yang akan menjadi moderator di podcast kita kali ini yang akan membahas tentang struggle-nya teman-teman dari mahasiswa baru Teknologi Pendidikan 2024. Selanjutnya kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang baru hadir di hari ini. Perkenalkan nama dan asal. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya berasal dari Papua. Saya Andi Muhammad Tegar Isya, karena disapa Tegar. Saya asli sini, asal Makassar. Ya. Saya Muhammad Fauzan Akbar, bisa dipanggil Fauzan, asli Jawa Timur. Oke, ini kan beda-beda nih, ada yang dari Papua, ada yang ternyata asli sini, sama asli Jawa. Nah, kalian masuk di jurusan teknologi pendidikan ini jalur mana coba kalau dari Dion? Saya jalur mandiri, Kak. Jalur mandiri, kalau Tegar? Jalur SNBT. SNBT, kalau Fauzan? Jalur SNBT. Oh, SNBT. Ya. Coba kenapa kalian mengambil jurusan teknologi pendidikan? Dari saya dulu, Kak. Boleh. Awalnya saya mengambil teknologi pendidikan karena saya pikir teknologi pendidikan ini akan sangat dibutuhkan di kedepannya karena kita memasuki era digitalisasi yang dimana semua aspek pendidikan saat ini tuh membutuhkan yang namanya teknologi sebagai bantuan untuk mendeliver ilmu-ilmu dari tadi. Oh gitu. Kalau boleh tahu jalur mandiri ambil pilihan keberapa teknologi pendidikan? Aku hanya satu pilihan, Kak. Wah, keren sih. Kalau Tegar, kenapa ambil teknologi pendidikan? Tadi dari SNBT ya? Iya. Ya. Awalnya itu tidak sempat kepikiran atau nggak habis pikir kenapa bisa masuk di jurusan ini, karena dari SNBP itu nggak milih teknologi pendidikan, cuma taruh satu pilihan, tetapi nggak lulus. Waktu itu di SNBT ada kata kerabat, dia sudah bekerja dan coba taruh teknologi pendidikan di pilihan keduamu. Ada teman saya itu dia kerjanya bagus, apa yang ia dapat di kuliah teknologi pendidikan itu dia bisa terapkan di perkuliahan, di kantor. Iya. Berarti udah dapat proofnya ya, udah ada testimoninya gitu. Nih jurusan teknologi pendidikan tuh hasilnya begini gitu. Kalau dari Fauzan? Kalau saya, Kak, itu awalnya Makassar, nggak ada tujuan buat kuliah di Makassar. Karena emang sebelum final pendaftaran, aku itu daftar di 4 pilihan. Yang pertama itu Undip, yang kedua 11 Maret, yang ketiga UNER Surabaya, yang keempat Negeri Malang. Nah, gak ada sama sekali ya UNM-nya, teknologi pendidikannya. Ya, tapi setelah itu kan aku confirm ke orang tua. Orang tua lihat, coba ambil Makassar. Terus abis itu aku sempat nggak mau. Kenapa tuh gak mau? Soalnya ya adalah stigma buruk. Oh, ke doktrin, ke baca berita. Berita terus juga dari orang-orang. Nah, habis itu dibilangin sama orang tua nggak gitu kok sebenarnya. Akhirnya untuk mengamankan supaya aku tetap bisa kuliah di Jawa, pilihan 1-2-nya itu Negeri Makassar sama UNHAS. Pilihan 3-4-nya UNER Surabaya sama Negeri Malang. Dan aku berharap 3-4 ini yang justru aku berharap mau yang itu ya, pilihan ketiga sama keempat ya. Soalnya emang nggak mau kuliah di sini. Cuma begitu pengumuman, ternyata keterima di sini. Ya udah, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nyaman lah. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting kuliah. Ya, alhamdulillah karena kuliah itu salah satu hal yang disyukuri lah. Kita bisa berkuliah tuh. Nah, selanjutnya apa sih yang bikin kalian bersemangat pas mengawali perkuliahan, pas awal jadi maba?
kayak aduh aku deg-degan nih karena mata kuliahnya atau apa kalau dari Dion? Kalau aku karena sudah melihat dari jauh, sudah mengekspor juga research. Iya, sudah aku Iya. riset. Kan di pilihan pertama di SNBP juga aku mengambil teknologi pendidikan. Iya, di teknologi pendidikan, di SNBT juga di teknologi pendidikan, tapi di UIK yang beda. Singkatnya aku jatuhnya pada pilihan mandiri, pilihan las C. Iya. Jadi pas masuk aku sudah nggak terlalu ini dengan mata pelajarannya karena mata kuliahnya sudah tahu-tahu lah sedikit tentang apa sih yang akan dibahas di teknologi pendidikan ini, jadi udah nggak terlalu culture shock. Ya paling kayak ternyata matkul ini belajarnya begini gitu. Iya. Kalau dari Tegar? Kalau dibilang semangat sih Kak, kayaknya enggak deh Kak. Kenapa tuh? Karena waktu itu masih dalam fase belum move on. Belum move on dari SMA. Iya, dari dari pilihan yang pertama. Gitu. Iya. Move on, masih belum terima lah. Iya, kayak masih mau yang pilihan pertama. Iya. Iya. I see. Jadi enggak terlalu semangat pas awal-awal. Tapi kayak ada hal yang ditakutin nggak atau kayak ya udahlah lihat aja ke depannya gimana? Tentu ada sih Kak, karena mungkin ini jalannya, jadi lihat saja ke depan apakah memang diharuskan di sini, targetnya memang di sini. Oke, menerima. Oke, gak apa-apa. Kalau dari Fauzan, apa tuh yang bikin aku sih Kak kurang lebih sama kayak Tegar. Soalnya juga jujur apa ya? Tadi kan Kakak bilang mensyukuri. Iya. Tapi awal-awalnya itu aku nggak mensyukuri sama sekali. Iya. Pokoknya, aduh, nggak bisa move on lah gitu ya. Ya, masih belum ngapain di sini gitu loh. Terus habis sampai PKKN di universitas pun masih males buat ikut. Tapi akhirnya sih tetap ikut. Iya. Yang bikin apa namanya nyaman di situ jujur kakak-kakak himpunan. Mulai dari cara pendekatannya, soalnya jujur dari bahasa juga sampai sekarang masih belum paham, sudah adaptasi. Terus kalau mau deket sama temen itu gimana sih belum tahu. Takut salah bahasa ya. Oke lah. Nah, terus kesan pertama kalian pas kuliah, apa kesan kalian yang kalian dapetin? Kayak ternyata kuliah tuh begini gitu. Kan kalian fresh graduate semua ya dari SMA. Iya. Nah, itu fase dari perpindahan dari SMA ke kuliahnya, apa kesan kalian yang pas pertama kali kuliah tuh kayak gini nih? Kalau aku sih Kak lebih ke kultur shocknya karena perbedaan dari SMA ke kuliah tuh sangat beda jauh 360 derajat. Apa tuh? Yang pertama itu jamnya nggak nentu. Kalau iya. Beda dengan di SMA. Kalau di SMA kita udah standby dari jam 7, beda dengan kalau kuliah. Kalau kita kuliah kita lebih ditentuin oleh dosennya mau menentuin jam ini, termasuk di jam ini. Itu culture shock yang paling yang paling kamu rasain ya. Kalau dari Tegar apa tuh? Sama sih Kak, di jam kuliahnya karena ada satu hari perkuliahannya itu ada kelas pagi, terus tiba-tiba kosong, terus lanjut nanti di kelas sore. Iya. Nah, terus sama untuk kesannya juga orang-orang di SMA apalagi guru sudah memberikan gambaran kalau di perkuliahan itu bakal seperti ini, dosennya seperti ini, teman-temannya seperti ini. Jadi ya langsung tergambar lah apa yang dibahas sama guru. Kalau dari Fauzan apa? Untuk kesan sih sebenarnya dunia perkuliahan itu udah pernah diceritain sama ayah kan, nanti begini. Iya. Untuk masalah jam yang nggak nentu itu dari awal juga emang udah tahu, dikasih tahu sama orang tua. Kalau di kuliah itu emang jamnya nggak tentu. Jadi untuk kesan sih baik, soalnya udah tahu gitu loh. Kuliah itu gini. Nggak kaget-kaget banget lah. Ya. Gitu. Terus kalau apa yang bikin kalian selain hal-hal yang tadi, apa yang bikin kalian tuh kaget sama kuliah? Ada gak? Kayak misalnya ternyata kuliah tuh
harus berpakaian seperti ini, atau orang-orangnya, atau lingkungannya? Kalau dari Dion, kira-kira? Kalau untuk lingkungan lain-lain sih nggak terlalu masalah, karena pernah ngikutin organisasi di sekolah juga, jadi udah kebiasa ngatur semua secara personal, jadi udah tau lah gitu. Udah ada gambaran-gambaran ya gimana ini harus begini. Ya, ada pengalaman organisasi. Oke, kalau dari Tegar? Awalnya sih Kak, waktu itu cukup kaget karena perbedaannya pas pendaftaran. Nah, waktu itu kan kaget kalau ternyata pendaftarannya kalau kampus itu ternyata bertahap. Apalagi kemarin ada rumor-rumor jelek lah tentang UNM dari speaker. Jadi begini ternyata begini ya, nggak semudah kayak kita SMA atau SMP kayak udah daftar nih, terus dapat seragam kan, betul. Apalagi kuliah kan nggak ada seragam. Kalau dari Fauzan? Kalau hal yang bikin culture shock ya? Iya. Dari lingkungan aja sih. Apa tuh? Kayak dari cara bahasa sampai sekarang, kalau ada orang bilang, apa tuh? Sini kau, kau itu kalau kita sebagai orang Jawa itu kau itu kayak kasar banget. Iya. Terus habis itu kalau ngomong itu intonasinya itu sangat cepat ya, nggak ada spasi. Kalau dari pendaftaran semua, soalnya saya mulai dari pendaftaran ulang itu jujur yang ambil almet segala macam itu orang tua saya, soalnya saya masih di Jawa. Gitu. Di saya lepas tangan lah istilahnya. Jadi pokoknya udah terima jadi kamu ikut PKKMB gitu. Kalau tidak ada hasil ada. Udah tinggal datang ke kampus gitu. ikut PKKMB. Iya. Oke. Terus gimana cara kalian beradaptasi dengan metode belajar yang berbeda di kampus? Kan kalau di SMA mungkin dari kalian udah tertata kayak begini. Kan kalau di kampus kan kayak tadi beda-beda kan dari jamnya. Nah, kalau dari Dion bagaimana? Kalau aku lebih mengevaluasi sih Kak, kayak bertanya kepada kakak-kakak tingkat untuk cara belajar yang menurut kakak yang cocok itu gimana sih diterapin untuk kita yang kuliah sekarang. Dari situ aku sudah belajar Kak. Jadi malamnya kita begini, besoknya kita begini, jadi udah tahu lah Kak. Udah tertata gitu. Berarti time manajemennya udah terasah. Oke, kalau dari Tegar? Mungkin waktu itu Kak mencoba belajar untuk time manajemennya lagi. Terus untuk bagaimana cara perkuliahan, perbedaannya waktu SMA kan kita diperhatikan banget nih tugasnya masuk atau tidak. Ditanyain tugas kamu itu belum masuk. Berbeda kalau di perkuliahan bagaimana seperti itu sih. Kalau di perkuliahan emang kayak gimana tuh kalau mau tahu? Perkuliahan data ya kan baru 4 minggu nih. Jadi ada beberapa tugas tapi nggak ditanya tuh bilang tugasmu ini selesai enggak. Masing-masing udah individual. Kalau Fauzan? Kalau aku sih kalau dari metode pembelajarannya kurang lebih sama ya kayak di SMA, tapi mungkin yang beda jamnya doang. Jam pelajarannya. Kalau di SMA kan udah tertata. Kalau metode pelajarannya kayak ada yang metode pembelajarannya metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode dosen memberi kelompok terus kita presentasi. Itu udah biasa di SMA. Soalnya emang kalau di Jawa itu misalnya contoh hal kecil presentasi. Kalau kita misalnya presentasi di depan, ya kita udah siap. Kita kalau presentasi nggak boleh lihat teks yang sudah kita buat, itu harus sudah di luar kepala. Harus menguasai materi. Menguasai materi sebelum presentasi. Oke. Karena tadi pertanyaan terakhir, aku mau bertanya nih sama kalian. Boleh gak aku nambah satu pertanyaan? Boleh. Oke. Kan ini tadi Dion dari Papua, Tegar dari Makassar, Fauzan dari Jawa. Yang mana dari zona waktu tuh berbeda-beda. Dari WIB, dari WITA, dari WIT, ya kan ya. Nah, struggle kalian nih, apalagi yang dari luar Makassar, untuk menyesuaikannya? Apa masih terasa ini jam sekarang terlalu cepat atau bagaimana?
atau ada kendala? Kalau untuk sekarang mulai agak terbiasa. Cuman emang di awal-awal itu agak apa ya? Kalau dibilang jet lag sih ada. Cuma untuk sekarang sih udah nggak seberapa. Emang kalau di awal itu kayak seperti apa ya contohnya? Sebenarnya enak di sini Kak. Kenapa tuh? Subuhnya itu lebih siang. Oh gitu. Iya. Oh iya di Jawa cepet ya. Ya lebih cepat soalnya. Kak. Cepet dia subuhnya jam 4. Nanti kamu rasain lah pas bulan puasa. Karena dia emang agak cepat kalau bulan puasa tuh. Jadi kalau puasa itu buka di sini. Ya. Sahurnya di di sana. Di sana. Iya. Kalau Dion sebagai warga WIT. Iya, kalau saya karena perpindahan dari Papua beda 1 jam ya. Iya. Tidak terlalu berasa sih karena di sana terlalu cepat dan di sini mungkin beda 1 jam, jadi nggak terlalu berasa kalau dari pribadi saya. Nggak terlalu terasa ya, nggak terlalu kayak apa ya? Tapi enaknya itu kita lebih bisa memanage waktu. Jadi kan saya termasuk ketua tingkat di kelas saya, jadi mungkin sudah bisa ada gambaran Kak. Seandainya mungkin dosennya masuk jam 7 karena sudah terbiasa di sana jam 7 jam 6. Jadi sudah ada didoktrin dari waktu kalau ini, jadi udah terbiasa. Oke. Aman lah ya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat Dion, buat Tegar, buat Fauzan untuk meluangkan waktunya datang di podcast kita hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah.